Apakah sudah bisa melihat di screen? Saya, oke, baik. Ya, jadi pembahasan kita pada siang hari ini adalah Islamic, ya. Dalam Islam, dalam Al-Quran, Yesus disebut sebagai Nabi Isa, maka saya bisa mengatakan sebagai Islamic, ya. Yesus di dalam Islam. Nah, nama Yesus di dalam agama Islam atau di Al-Quran itu adalah Isa. Ya. Dalam menyebut nama Isa dan juga nama nabi-nabi lainnya, biasanya umat Islam menambahkan dengan penghormatan alaihissalam, ya. Seperti misalnya Nabi Isa singkatannya Esmawi. Oke, ini alaihissalam, ya. Nama Isa muncul berlimpahkan dalam Al-Quran, kebanyakan nama dalam surat-surat bimbingan, surat-surat bimbingan. Oke. Dan hanya 5 kali di dalam surat-surat di Al-Quran. Ya. Oh, di sub PPT-nya tidak jalan. Sebentar. Bagaimana ya? Kenapa ya? Di sini jalan ya. Di sini jalan. Di sub tidak jalan. Apakah teman-teman yang main di sub PPT saya jalan atau tidak ya? Yang di sub, apakah memang tidak jalan PPT-nya? Tidak jalan, Romo. Tidak jalan. Slide 1. Masih slide 1. Iya, masih slide 1. Sekarang masih 1 ya. Harusnya anak Maria. Sudah atau belum? Belum. Oke, saya stop dulu. Saya ulang. Apakah sekarang bisa melihat anak Maria? Atau belum? Sudah. Oke, ya. Ada, Romo. Jadi nama Isa itu dikaitkan dengan ibunya, yaitu Maria. Jadi Maria itu di dalam Al-Quran disebut Maria. Ya. Maka dikatakan Isa ibnu Maria. Ya, dari Isa anak Maria. Ya. Nah, nama Isa putra Maryam muncul 3 kali di dalam Al-Quran. 16 kali secara lengkap sebagai Isa ibnu Maryam, dan 7 kali hanya disebut sebagai ibnu Maryam, ya, anak Maryam. Ibnu anaknya, ibnu artinya anak, dalam bahasa Arab. Ya. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa dalam Injil hanya 1 kali menyebut Yesus sebagai anak Maria. Maka malah lebih banyak Al-Quran yang menyebutkan Yesus anak Maria, ya, ibnu Maria. Nah, ini saya ganti slide selanjutnya, Al-Masih. Apakah bisa terlihat di sini Al-Masih? Bisa, Romo. Bisa ya, oke, sekarang kita beres ya. Nah, nama lain untuk menyebut Yesus adalah Al-Masih. Maka sering kita mendengar sebutan Yesus Isa Al-Masih. Ya, oke. Nah, 11 kali disebut dalam Al-Quran Al-Masih itu, ya, dalam surah-surah Madinah, tanpa definisi atau penjelasan apa itu Al-Masih. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa nama ini berarti menyentuh, dalam arti Isa yang sentuhannya bebas dari cacat dan celah,
atau berjalan karena Isa memang dituliskan sebagai pribadi yang banyak melakukan perjalanan atau berpergian. Ya. Jadi Al-Masih dikaitkan dengan sentuhan tadi atau berjalan, karena memang Yesus banyak, Nabi Isa banyak melakukan perjalanan dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk mengajar dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, sebutan yang lain di dalam Al-Quran itu 3 kali dipakai kata hamba. Hamba itu bahasa Arabnya abd. Ya, nah, seperti dalam bahasa Indonesia lalu jadi abdi itu akar katanya dari Arab. Ya, abdi. Yesus juga itu sebagai abdi. Kita ingat, ya, bisa kita bandingkan dengan nama Ibrani Ibed. Dan ini sebenarnya kan akar katanya sama ya. Jadi memang Arab dengan Ibrani beberapa kata mempunyai akar kata yang sama ya. Dalam bahasa Ibrani ya. Saya kita ingat sudah kita bahas waktu kita bahas mengenai hamba Yahweh ya. Yesus sebagai hamba Yahweh. Ya. Nama hamba memiliki nuansa yang dalam yaitu terkait dengan sikap taat dan juga pasrah menyerah. Nah, dia sebagai abdi, sebagai hamba, itu Yesus taat dan pasrah. Nah, nama berikutnya Yesus juga bisa disebut sebagai nabi ataupun rasul ya. Oke. Nah, Yesus sering disebut nabi bersama dengan nabi yang lain, tetapi hanya sekali disebut sebagai nabi sendirian. Nabi yang dari dalam Al-Quran ya. Surah Nabi adalah surah utusan atau rasul yang mendapat tugas khusus dari Allah serta menurut bekal berupa kitab yang memuat wahyu Allah. Jadi Nabi Isa itu diberi kitab yang memuat wahyu Allah, yaitu kitab apa? Tentu kitab Injil ya. Oke. Nah, kitab-kitab di dalam Al-Quran yang disebut sebagai memuat wahyu Allah itu ada kitab Zabur. Apa itu kitab Zabur? Kitab dalam perjanjian lama, Zabur itu adalah kitab. Jadi tidak ada yang latar belakang Islam, tidak ada ya. Oke, tidak ada. Zabur itu adalah kitab Mazmur. Ya, Mazmur itu dalam Al-Quran disebut Zabur. Juga ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Ya. Nah, kalau Taurat Zabur itu adalah Nabi Sulaiman ya. Nabi Salomo ya, Raja Salomo itu juga Daud ya, Nabi Daud ya, Raja Daud itu yang membawa kitab Mazmur, sedangkan Taurat itu Nabi Musa, Injil adalah Nabi Isa, Al-Quran adalah Muhammad. Yang itu kitab-kitab yang memuat wahyu Allah. Ada 28 nabi di dalam Al-Quran. Nah, mengenai sebutan rasul, Al-Quran hanya pakai 10 kali dalam kaitannya dengan Yesus. Di nabi itu biasanya juga merupakan seorang rasul. Nabi Muhammad dia adalah Rasulullah yang rasul Allah. Nabi Isa juga Rasulullah. Nah, nama berikutnya Nabi Isa juga bisa disebut sebagai sabda, disebut dalam Kejadian Al-Quran. Ya, sebutan ini mengacu pada pernyataan bahwa Isa
lahir bukan karena hasil hubungan suami istri, tetapi lahir karena sabda Allah. Kun fayakun. Ini katanya terkata dalam Islam yang dikatakan kun fayakun, gitu ya. Nah, ini pernah ada filmnya kun fayakun, ya. Jadi maka jadilah. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan apa? Dengan sabda, berarti Injil apa? Injil Yesus sebagai sang sabda itu dalam Injil Yohanes, ya, ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Ya, firman ataupun sabda namanya. Jadi ada banyak kemiripan yang kita lihat di sini. Ternyata keberadaan Yesus dengan demikian dapat dibandingkan dengan keberadaan Adam yang juga ada berkat sabda. Yang Adam juga diciptakan oleh Allah dengan sabdanya yang mirip, ya. Ini kisah di Al-Quran, kisah di kitab Perjanjian sama. Adam diciptakan dengan sabda. Jadi maka namun perlu dicatat bahwa ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dikatakan dalam surat 1 yang satu, yaitu Yesus sebagai bisa dibandingkan, tapi yang tidak sama, ya. Lalu berikutnya nama sebutan lain Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah roh, ya. Isa disebut sebagai roh. Dan kali sebutan yang dipakai kira-kira senada dengan proses penciptaan Adam. Aku telah meniupkan ke dalamnya rohku. Yesus disebut pula sebagai tanda. Ada 3 ayat Al-Quran yang mengatakan tentang hal ini. Jadi Nabi Isa menjadi tanda tidak hanya umat Israel, tapi juga tanda untuk seluruh dunia. Jadi Nabi Isa diakui di dalam Al-Quran sebagai tanda tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh dunia. Kita lihat betapa peran Nabi Isa dan Al-Quran juga sangat penting dan sangat banyak, ya. Oke. Nama lain yang dipakai untuk menyebut Yesus di dalam Al-Quran adalah Yesus sebagai gambaran atau Yesus sebagai saksi. Yesus sebagai rahmat, Yesus sebagai yang terhormat, juga Yesus yang dekat dengan Allah, yang saleh. Pun yang berbakti. Nah, jadi ada 16 nama yang dipakai Al-Quran untuk menyebut Yesus, ya. Oke. Jadi ternyata beberapa mirip dengan sebutan dalam Injil, maka lalu sabda, roh, ya. Oke. Nah, berikutnya kita bahas sekilas mengenai Bunda Maria dalam Al-Quran yang namanya
Maryam. Ya, Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut dengan nama diri di dalam Al-Quran. Jadi ini Maryam itu mempunyai peran yang sangat penting sehingga nama Maryam itu disebut di dalam Al-Quran. Sedangkan wanita-wanita yang lain itu tidak disebut nama dirinya. Wanita-wanita yang lain memang disebut tetapi tanpa nama, seperti lalu tidak pernah menyebut nama, hanya dikatakan istri Nuh, istri Lot, istri Fir'aun, istri Imran, istri Zakaria, dan Ratu Syifah. Nah, di sini Maria berarti mempunyai peran yang sangat penting di dalam Al-Quran. Ya, Maria mendapat kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Menurut para ahli tafsir, nama Maria berarti yang berserah atau yang melayani. Al-Quran sendiri memakai nama Maryam, menyebut nama Maryam itu 34 kali, sementara di perjanjian baru 19 kali. Maka kita lihat ternyata Maryam di Al-Quran ternyata jumlahnya disebut dibandingkan di dalam Injil sendiri, ya, Injil Lukas yang paling banyak itu saja. Dia disebut dari 34 kali itu, dari 34 itu, 23 kali dipakai di dalam kaitannya dengan putra Maryam, seperti Isa. Maryam juga menjadi tanda bagi dunia. Roh Allah dikhususkan pulang kepada Maryam. Maka ini juga tentu mirip dengan Isa dalam Injil. Nah, sekarang kita bahas tema selanjutnya, yaitu sadar karya dan mukjizat Nabi Isa. Dalam salah satu ayat dikatakan demikian, ya, sesungguhnya aku telah datang kepada bahwa satu tanda dari kamu, dan aku menyembuhkan orang yang buta, yang berpenyakit kusta, dan menghidupkan orang. Nah, dalam Al-Quran Yesus sendiri bisa disebut sebagai mukjizat, dia itu mampu membuat mukjizat, ya, membawa tanda dari Tuhan. Tanda itu adalah mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus yang disebut di dalam Al-Quran. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, menghidupkan orang mati. Jadi ternyata Yesus dan Al-Quran juga bisa membuat mukjizat yang lain. Nah, tentu lalu kita bandingkan dengan kisah dalam Injil Yesus yang membuat mukjizat-mukjizatnya. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelumnya, dan itu menghalalkan bagimu sebagai yang telah diharamkan. Jadi Yesus memperbaharui Taurat dengan menghalalkan
yang dalam Taurat itu haram dibuat Yesus menjadi Allah. Dikatakan demikian ya dalam Al-Quran. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhan dan Tuhanmu. Ini juga dikatakan di dalam Al-Quran. Sekarang kita bandingkan bagaimana Al-Quran ini. Ajaran Nabi Isa tentang hubungan antar manusia, penekanannya adalah sikap rendah hati, perhatian kepada kaum fakir miskin, ketulusan hatinya, ketulusan dalam pelayanan, dan juga kebenaran untuk bertindak. Jadi Nabi Isa dalam Al-Quran mengajarkan untuk bersikap rendah hati, untuk memperhatikan kaum fakir miskin, untuk bertindak dengan tulus, dan juga untuk bertindak ataupun melakukan hal-hal yang benar, melakukan kebenaran. Nah, berkenaan dengan hubungan dengan Allah, itu terlihat dalam sikap penyerahan diri, ketekunan dalam menempuh perjalanan kepada Allah, dan juga iman, takwa, dan kewaspadaan. Jadi mengajar dalam hubungan antar manusia ini bersikap rendah hati, perhatikan orang miskin, tulus, bertindak secara benar, dan hubungan dengan Allah. Yesus mengajarkan sikap penyerahan diri, tekun dalam menempuh perjalanan kepada Allah, ya, tekun dalam jalan hidup ini, beriman, bertakwa, dan waspada. Itu ajaran Yesus berkaitan dengan relasi hubungan dengan Allah. Nah, tentang hukum, ya, hukum mendapat tekanan yang kuat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Nabi Isa itu dipandang sebagai nabi yang melengkapi dan menyempurnakan Taurat, yaitu menyebarkan aturan Taurat pada semangat awalnya. Oke. Jadi Nabi Isa dipandang sebagai nabi yang melengkapi dan menyempurnakan Taurat, mirip dengan Yesus di Injil Matius, ya, aku datang tidak untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, ya. Mengembalikan aturan Taurat pada semangat awalnya. Sama ya, Yesus juga tidak menghapus, menghilangkan Taurat, tapi menggenapi dalam arti Yesus selalu memberikan ajaran yang lebih sempurna dari hukum Taurat. Dalam hukum Taurat kan dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, balas dendam, tapi aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini yang berat ya, di penyempurnaan Yesus itu lebih berat. Dulu dikatakan apa ini? Tentang kesinambungannya, orang tidak benar tadi aku berkata kepadamu, jikalau engkau memandang seorang wanita dengan nafsu, itu juga sudah berzina di dalam hatimu. Ini penyempurnaan dari Yesus, ya. Oke, apalagi misalnya tentang hubungan dengan sesama.
hubungan antar sesama itu dulu dikatakan kasihilah sesamamu, ketika akan mengatakan kepadamu, jangan mengatakan, kalau kamu mengatakan kafir kepada orang lain, itu kamu tidak sudah berbuat dosa. Jadi tidak boleh mengkafirkan orang lain, mengatakan orang lain bodoh, mengatakan orang lain goblok atau apa ya, dan semacam itu sudah berdosa. Ya, oke. Nah, Al-Quran pun juga ternyata miliknya ada unsur itu. Nah, karena Yesus sudah kaitannya dengan Yesus di Al-Quran itu memberikan dengan jelas peran Isa tidak sebagai pembuat mujizat atas diri orang-orang. Sampai dalam Injil Yesus juga membuat mujizat menyembuhkan orang-orang sakit. Mujizat sendiri di dalam Islam diterima sebagai tanda kenabian, jadi tanda. Nah, dalam Injil juga sebenarnya sama. Ya, dalam Injil juga dikatakan tidak pernah mengatakan mujizat, tapi mengatakan tanda. Di Yohanes ya. Inilah tanda yang pertama, di mana itu mujizat di tanda yang pertama, mujizat di Kana ya. Lalu nanti tanda yang berikutnya di mana dan seterusnya. Jadi tanda yang kedua dalam Al-Quran, mujizat itu disebut sebagai tanda kenabian. Berikutnya, Isa kecil, Nabi Isa waktu masih kecil. Nah, dalam Al-Quran, kita kan dalam Injil itu hanya adalah Injil Lukas. Ya, dalam Injil Lukas kita mendengar kisah Yesus kanak-kanak, yaitu waktu Yesus di bait Allah. Yesus dipersembahkan di bait Allah, lalu Yesus ditemukan di bait Allah. Juga waktu Yesus disunat ya, diberi nama Yesus waktu disunat. Nah, kalau dalam Al-Quran malah lebih banyak lagi ternyata. Ya, ini dalam Al-Quran Isa waktu kecil itu dikisahkan demikian. Waktu berumur 5 tahun, waktu berumur 5 tahun itu Isa itu sudah bisa membuat mujizat, yaitu membuat mainan burung dari tanah liat, kemudian dijadikannya terbang seperti layaknya seekor burung. Ya, jadi membuat dari tanah liat, lalu dikebusi gitu ya, dengan dibusi begitu, Yesus lalu bisa terbang. Ya, oke, ini Isa kecil, umur 5 tahun misalnya, dan bisa melakukan itu. Kisah ini mengingatkan kita pada Injil Apokrif. Kemarin sudah belajar Injil Apokrif, ini waktu mengantar kitab suci yang mestinya. Belajar tidak waktu semester 1? Loh, tentang Apokrif, kemudian Injil Apokrif itu adalah Injil yang juga ditulis pada abad-abad awal, tetapi tidak dimasukkan dalam kanon kitab suci kita. Jadi misalnya ada Injil tentang masa kanak-kanak Yesus. Mungkin nanti pada waktu saya singgung sebentar, menjelaskan mengenai Injil Apokrifnya. Nah, Injil Apokrif itu ternyata dipakai sebagai sumber di dalam Al-Quran untuk mengisahkan tentang Yesus waktu Isa waktu kanak-kanaknya. Nah, kisah
Yesus membuat mainan dari burung dari tanah liat lalu bisa terbang, itu tentu mengambil dari Injil Yakobus. Sekarang mengenai hidangan, mengenai makan. Ternyata dalam Al-Quran juga ada kisah Yesus, kisah itu mengadakan makan roti. Ya. Hidangan dalam Al-Quran, beberapa orientalis berpendapat bahwa kisah berikut ini menuju pada peristiwa pengadaan roti, Ekaristi serta perjamuan terakhir. Penekanan di dalam Al-Quran, Allah sebagai pelaku utama mukjizat. Isa dapat melakukan mukjizat hanya karena ia memiliki izin dari Allah. Bandingkan Injil Yohanes bab 5 ayat 30 pengakuan Yesus bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa selain karena kehendak Dia yang mengutusnya, kehendak Bapa yang mengutusnya. Jadi dalam Al-Quran jika dikatakan Isa hanya dapat melakukan mukjizat karena izin Allah. Allah tetap sebagai pelaku utama di dalam perbuatan. Oke. Nah, bagaimana dengan kedatangan Muhammad? Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Mereka yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapat ditulis dalam Taurat dan Injil, dan ingatlah ketika Isa putra Maria berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang setelah aku yang namanya Muhammad." Oke. Nah, ini mengapa judulnya jadi pertanyaan? Karena kita perlu bertanyakan, yang benarkah demikian Yesus meramalkan datangnya Ahmad? Ahmad itu siapa? Dalam Injil kan tidak ada. Dalam Injil Yesus menubuatkan akan datangnya apa atau siapa? Akan datang seorang dalam Injil akan datang siapa? Injil Yohanes 14, Penolong Roh Kudus Romo. 17, akan datang seorang penghibur, ya, yaitu Roh Kudus. Yesus meramalkan kedatangan Roh Kudus, ya. Nah, ini dalam Al-Quran yang diramalkan datangnya bukan Roh Kudus tetapi Ahmad. Oke, siapa Pak Ahmad itu? Suatu kutipan tersebut dibandingkan dengan kitab Ulangan tentang akan kedatangan Sang Mesias, dan juga dalam Injil Yohanes 14 dan 15 tentang tujuan akan kedatangan Roh Penghibur ataupun para peletos. Jadi di sini akan datang
roh penghibur. Nah, Islam menyatukan Mesias dengan roh penghibur dalam gagasan tentang Muhammad sebagai Nabi Ummi yang ummi itu artinya tidak dapat membaca dan menulis. Maka karena Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, dia menerima wahyu langsung dari Allah, tidak ada intervensi dari pihaknya, maka Al-Quran itu murni disebut sebagai sabda Allah. Jadi Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang ummi, yang tidak dapat membaca dan menulis. Maka apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Muhammad itu murni sabda Allah, tidak ada perubahan sana sini dan seterusnya. Itu pandangan saudara kita Muslim. Ya. Nah, kaum Orientalis mengatakan kata ummi tidak menunjuk pada pengertian tidak mampu membaca dan menulis, melainkan Nabi al-Ummi, berarti Prophet community, ummi sebagai umat itu komunitas, ya, nabinya umat begitu. Sementara saya mengartikannya sebagai belonging to the community. Nabi Muhammad itu bagian dari jemaat, dari umat. Bahasa Arab tidak untuk karakteritas adalah Ahmad. Jadi sebetulnya ketika dikatakan bahwa akan datang Ahmad itu sebetulnya menunjuk pada parakletos. Nah, apa itu parakletos? Siapa itu parakletos? Tidak lain parakletos adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah parakletos. Maka sebenarnya ketika Yesus menyebut, Nabi Isa menyebut akan datang Ahmad itu sebetulnya juga sama menunjuk pada Roh Kudus, pada parakletos. Ya, oke. Sedangkan umat Islam tafsirannya biasanya Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Yesus itu meramalkan bahkan kedatangan Nabi Muhammad. Nah, maka kan harus di cross-check. Kalau cross-check ya cross-checknya bentuk Injil, karena Yesus diisahkan Ahmad itu siapa? Ternyata ya Ahmad yang dimaksud ya sama, yaitu Roh Kudus. Karena Ahmad itu dalam bahasa Arab itu merujuk pada parakletos, Roh Kudus sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang tentang masalah apakah Nabi Isa itu disalib? Bagaimana versi Al-Quran? Dikatakan demikian. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ya, jadi Yesus tidak dibunuh tetapi diganti orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus sendiri. Oke, itu versi Islam. Mengapa? Karena bagi Islam, bagi Al-Quran, Nabi yang besar tidak mungkin mati di salib. Ya. Maka Nabi Isa tidak mati di salib. Tidak mungkin Allah membiarkan nabinya itu mati di salib. Maka Isa tidak mati di salib, tapi yang disalib adalah orang lain yang wajahnya dimiripkan dengan wajah Nabi Isa. Juga dalam ayat yang dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan di hidup. Jadi Yesus itu Nabi Isa dalam Al-Quran itu lahir
lahir, lalu dia meninggal. Meninggalnya yang biasa, bukan di lalu dibangkitkan di kisah tradisional pada tentang penyaliban Isa, ya. Saat itu ada pengkhianatan Isa oleh Yudas di sama, dan setelah ditangkap Isa dipersiapkan dibunuh dengan cara disalib. Tapi awan gelap lalu turun menutupi segala sesuatu, dan Allah mengirim Isa untuk melindungi serta menyelamatkannya. Sementara Yudas diambil untuk disalibkan. Allah selanjutnya membuat Isa mati selama 3 jam dan kemudian Allah mengangkatnya. Jadi Isa tidak mati disalib, tapi digantikan oleh Yudas. Isa sendiri itu tidak mati, atau hanya mati 3 jam, lalu Allah mengangkatnya. Oke, itu versi Al-Quran menurut kisah tradisional. Kemudian Isa datang kembali ke dunia, dan selanjutnya ia mengalami kematian di akhir masa hidup setelah kedatangan yang kedua itu. Dan pada akhir zaman Isa akan dibangkitkan. Oke, ini versi Al-Quran. Isa tidak mati disalib, yang disalib Yudas atau orang yang wajahnya dimiripkan dengan Isa, ya. Lalu dia juga mati, dia akan dibangkitkan. Ya, ia akan datang kembali, mati, kemudian pada akhir zaman Isa akan dibangkitkan. Itu versi Al-Quran. Ya. Nah, Isa lalu Isa disalibkan dan beberapa waktu ia masih hidup, jadi tidak mati. Ya. Ia kemudian diturunkan dari salib dan para muridnya menyembunyikannya di tempat yang oleh kaum Yahudi. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada para pengikutnya. Ini versinya seperti ini, ya. Jadi tidak mati, tetapi disembunyikan, lalu menampakkan diri kepada para pengikutnya, bukan bangkit dari mati. Ini perbedaan pokok antara Al-Quran dengan Injil. Ya, oke. Ya. Baik. Kita doa mengatur surga dulu. Nah, ada permasalahan, ya. Di sini kita lihat masalahnya, yaitu apakah Isa sungguh mati disalib? Apakah ada peran pengganti yang menderita sengsara dan disalibkan di tempatnya Isa menggantikan Isa? Itu jadi masalahnya. Nah, Injil Sinoptik mengafirmasi pertanyaan pertama, ya, Isa sungguh mati disalib. Itu menurut Sinoptik. Dan menegasi pertanyaan yang kedua, apakah ada peran pengganti Isa untuk disalibkan? Tidak ada menurut Sinoptik. Ya, oke.
Nah, pada awal masa kekristenan, ada beberapa kelompok yang meragukan kematian Yesus sebagai Sang Putra Allah. Jadi itu memang sudah muncul pada masa abad Gereja Perdana, ya, abad-abad awal sudah muncul keraguan bahwa Yesus itu mati atau tidak, begitu ya. Nah, misalnya saja di dalam pada masa abad yang kedua itu ada Injil apokrif yang muncul, yaitu Injil Petrus. Ya, ini Injil apokrif, Injil yang tidak dimasukkan dalam kanon kitab suci kita. Dikatakan dalam Injil Petrus, Yesus diam sebab ia tidak merasa sakit. Dan pada akhirnya Yesus berteriak, tenagaku, tenagaku, engkau telah meninggalkan aku. Dan sudah bicara demikian, dia diangkat ke surga. Oke, itu Injil apokrif, Injil Petrus, ya. Tidak merasa sakit, lalu diangkat ke surga langsung. Ada juga Injil apokrif Yohanes abad kedua, ya, ini bukan Injil Yohanes abad pertama. Dikatakan dalam Injil Yohanes apokrif, Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di sebuah gua pada saat penyaliban dan berkata, bagi orang banyak di Yerusalem, saya dianggap sedang disalib dan ditusuk dengan tombak, dan saya diberi minum empedu dan cuka. Tapi kepadamu saya mengatakan hal ini. Yesus selanjutnya berkata, maka mereka akan mengatakan bahwa saya telah menderita, telah ditusuk, tetapi tidak terpukul, digantung tapi sebenarnya tidak digantung, dan mengalirkan darah dari dalam saya tapi sebenarnya tidak mengalir. Artinya apa? Injil apokrif Yohanes mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Yesus disalibkan tapi lalu juga diambil, gitu ya. Jadi saya sendiri tidak mengalami itu semua, tidak menderita, tidak dipukul, tidak digantung, tidak melahirkan darah. Nah, itu Injil apokrif Yohanes. Tadi Petrus juga mengatakan tidak menderita, langsung diangkat ke surga. Nah, ini yang disebut sebagai para pengikut Duketisme, ya. Para pengikut aliran Duketisme berpandangan bahwa Yesus dalam kepribadiannya atau kurang-kurangnya dalam penderitaannya hanya kelihatan secara fisik itu menderita, kelihatannya saja, tampaknya saja, seolah-olah menderita, padahal tidak. Itu Duketisme. Aliran sesat, ya, aliran bid'ah. Juga lalu muncul pengikut Basilides pada abad yang kedua yang mengatakan para pengikut Basilides sempat membuat komentar atas Injil. Menurut Irenaeus, Basilides berpandangan bahwa Nusilahi tampak dalam wujud manusia, Yesus. Ya, namun dalam penyaliban Sang Nusilahi telah berubah rupa menjadi Simon dari Kirene. Orang-orang Yahudi menangkap Simon, memakunya pada kayu salib, sementara Yesus menertawakan mereka karena kekeliruan mereka. Nah, kita lihat Injil ini pengikut Basilides itu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalib ternyata Simon dari Kirene. Ya, Yesus sendiri menertawakan, wih, ternyata kamu keliru menyalibkan bukan saya tapi Simon Kirene. Oke.
Ini Injil apokrif ya, yang muncul abad kedua. Lalu juga ada lagi pendapat Mani, ya Mani itu nama orang. Pada abad yang ketiga tahun 276, menurutnya Mani anak janda dari Nain yang sempat dihidupkan oleh Yesus, pada akhirnya dihukum mati sebagai pengganti Yesus. Berkembang pula kisah bahwa setan yang berharap akan penyaliban Yesus akhirnya justru menjadi korban penyaliban itu sendiri. Oke, jadi Mandi berpendapat yang disalib anak janda di Nain atau setan sendiri yang disalib. Ya, oke. Nah, mana yang benar? Nah, para pemikir Islam modern antara lain misalnya Kamil Hussein mengatakan gagasan tentang pengganti untuk Yesus adalah cara yang sangat kasar untuk menjelaskan teks Al-Quran. Sekarang tidak diikuti lagi. Banyak hal memang harus dijelaskan kepada orang banyak. Teks tersebut harus diartikan bahwa orang-orang Yahudi beranggapan telah membunuh Isa, sementara Tuhan telah mengangkatnya kepadanya dengan cara yang tidak dapat diterangkan. Itu termasuk dalam beberapa misteri yang harus diterima atas dasar iman. Jadi menurut Kamil Hussein, dia tidak setuju dengan gagasan bahwa Isa itu diganti orang lain, disalibkan, tidak. Tetapi yang terjadi, Isa itu disalibkan, orang Yahudi menganggap Isa telah mati, tapi Tuhan itu mengangkat dia. Jadi mengangkat Isa dengan cara tidak dapat diterangkan, harus kita terima dengan iman saja. Ya. Jadi Isa memang tidak mati, tetapi tidak digantikan, tapi dia diangkat, begitu saja ya. Diangkat, diselamatkan oleh Allah. Kemudian mengenai Trinitas, inkarnasi dan keilahian Isa. Seperti apa di dalam Al-Quran? Al-Waraq itu berbicara tentang pokok-pokok gagasan dan pikiran teologis yang dianut oleh kelompok Kristen historian, Yakubit dan Belgic seputar Trinitas dan inkarnasi. Dalam hal ini, ia menyebut ketiga kelompok tersebut sebagai sekte. Ya, historian Yakubit dan Belgic. Dikatakan persoalan seputar inkarnasi Trinitas dan keilahian Kristus senada dengan persoalan tentang pemahaman Al-Quran sebagai wahyu Allah. Pokok persoalannya menyangkut keterkaitan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Lalu tentang masalah akhir zaman, bagaimana Al-Quran melihatnya. Nah, akhir zaman dikatakan demikian. Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalku dan mengangkat kamu kepadaku. Jadi, Isa diberitahu kapan dia mati, ya. Lalu diangkat ke surga. Dan di hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Benarkah Isa akan datang dua kali di akhir zaman dan mengadili seluruh umat manusia?
Al-Quran tidak mengatakan itu dengan eksplisit, itu hadis yang menyinggung hal itu. Menurut hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad berkata kepada kita akan datang saudara hakim yaitu Isa yang akan mengadili umat manusia. Jadi ini menurut hadis Sahih Al-Bukhari ya. Nabi Muhammad mengatakan pada akhir zaman Isa datang untuk mengadili umat manusia. Lukas Majid mengatakan bahwa hendaknya kisah itu dipahami sebagai perumpamaan. Dan lagi menurut dia ini hanya merupakan hadis ahad sehingga kurang sah. Masalah diruat karena Al-Quran malah mengatakan bahwa Isa akan terus diadili oleh Allah. Isa akan dimintai tanggung jawabnya atas perbuatan para pengikutnya yang telah mempertuhankan dirinya dan juga ibunya. Oke. Maka kesimpulannya, dalam Al-Quran, Nabi Isa bukanlah anak Allah, tapi manusia anak Maryam. Ia yang disebut sebagai Nabi, Rasul, dan mendapatkan nama-nama yang lain, tidak mati di kayu salib, dan akan datang kembali pada akhir zaman. Isa yang menyampaikan sabda dan melakukan karya serta mujizat berkat kekuatan dari Allah pernah bernubuat akan kehadiran sosok lain yang bernama Ahmad. Nabi Isa dalam Al-Quran. Apakah ada pertanyaan? Silakan sekarang ya. Tadi ada beberapa yang jadi bertanya. Di kelas ada berapa? Satu, dua, tiga. Di Zoom ada enggak di Zoom? Nanti resen ya. Oke, yang di kelas dulu. Silakan maju ke depan. Gereja menganggap ajaran Katolik yang benar terkait Yesus atau membiarkan atau bagaimana? Dan selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimanakah respon yang baik dilakukan umat beriman yang percaya akan Yesus dalam menjawab pertanyaan dan perbedaan kisah Yesus ini agar iman kita tetap terpilih? Yang Sikap gereja tentang apa tadi? Menyikapi terhadap ini, gitu ya, perbedaan. Perbedaannya. Oke, baik. Ya. Pertanyaan saya itu tadi di bagian Nabi Isa sebagai dalam sebutan Nabi itu, Yesus dalam sebutan Nabi, itu ada Nabi bersama-sama dan Nabi sendirian. Itu maksudnya Nabi sendirian itu gimana ya? Apakah karena tidak menikah lalu jadi Nabi sendirian atau seperti apa? Terima kasih. Yang keras saja. baik, tadi kan dijelaskan bahwa Isa itu adalah Nabi. Lalu, menurut agama Islam, siapa sih Tuhan yang di agama Katolik? Apakah agama Katolik memiliki Tuhan? Lalu siapa yang dimaksud? Terima kasih.
Oke, baik. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertama, bagaimana sikap gereja, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Ya, tentu saja menghadapi perbedaan-perbedaan tentang kisah Yesus dan Nabi Isa, ya sikap yang paling baik tentu ya kita berpegang pada kitab kita sendiri, tentu saja kitab suci itu kita pegang, sedangkan yang diungkapkan dalam Al-Quran ya kita hormati saja, ya kita hargai bahwa dalam Al-Quran menceritakan Yesus seperti itu, Nabi Isa seperti itu, ya. Jadi tidak usah kita perdebatkan atau kita pertanyakan, ya. Lalu istilah Nabi sendirian itu dari maksudnya adalah itu kan tadi di sini ya. Saya kembali ke teksnya. Ini ya. Oke, Yesus seringkali disebut nabi bersama dengan nabi-nabi yang lain, tapi hanya sekali disebut sebagai nabi sendirian. Maksudnya begini, sebenarnya maksudnya adalah Nabi Isa itu sering disebut bersama nabi-nabi yang lain. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Ab gitu ya, sama-sama. Nah disebut Nabi Isa tanpa nabi-nabi yang lain, itu maksudnya itu hanya sekali saja, ya, tanpa nabi-nabi yang lain. Oke. Begitu maksudnya, ya. Oke. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya. Dalam agama Katolik, menurut Al-Quran, dalam agama Katolik siapakah yang dimaksud Tuhan? Ya, dalam Al-Quran memang sebetulnya tidak pernah menyebut agama Katolik, ya, tidak pernah karena Al-Quran itu cerita tentang Muhammad, tidak pernah cerita tentang agama-agama yang lain. Hanya dikatakan bahwa ya siapakah yang dimaksud Tuhan, tentu bagi mereka Tuhan itu adalah ya Allah gitu ya, Allah yang maha besar, yang maha agung, ya. Bagi mereka Allah itu esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya itu disebutkan. Dan Nabi Isa bukan Allah, ya Nabi Isa ya Nabi biasa. Allahnya ya Allah yang esa itu tadi, begitu ya. Oke. Baik, dari Zoom apakah ada pertanyaan? Ada Romo dari saya Romo. Silakan. Pertama Romo maaf izin off cam Romo. Oke. Saya ingin bertanya mengenai yang dikatakan tadi bahwa yang tidak disalibkan itu menurut paham Islam bahwa bukan Yesus ya kan Romo. Nah lalu saya kurang tahu apakah tadi udah dijelaskan atau tidak karena sempat keluar Zoom mengenai yang mengalami kesengsaraan sebelum penyaliban Yesus itu apakah menurut Islam bukan Yesus? Itu Romo yang pertama. Lalu yang kedua Romo mengenai pemahaman tadi dalam bahasa Arab tentang Ahmad, bahwa Ahmad itu Parakletos atau Roh Kudus. Lalu tadi saya tangkap bahwa di Islam itu Nabi Isa semacam digabung antara Nabi Isa dan Roh Kudus begitu Romo. Dan di sisi lain dikatakan bahwa Yesus apa tadi ya? Bukan Yesus yang disalibkan gitu kan Romo. Nah, kalau misalnya lalu ada lagi tadi pemahaman bahwa Ahmad itu dikatakan sebagai Nabi Muhammad. Karena saya pernah dengar dulu Romo dari teman saya yang Muslim. Kebetulan saya itu sekolah di sekolah negeri. Jadi yang saya tahu dulu bahwa Nabi Isa sendiri yang mengatakan bahwa setelah dia akan muncul Nabi baru, yaitu Nabi Muhammad.
Nah, sedangkan yang saya pahami tadi bahwa Isa beda begitu, Romo, Ahmad juga beda. Lalu sebenarnya yang dipahami dalam agama Islam itu yang betulnya gimana, Romo? Begitu, Romo. Terima kasih. Yang terakhir, Suster, yang dipahami di dalam Islam itu yang apa? Pemahaman tentang apa? Tentang itu, kan tadi di awal dijelaskan bahwa Ahmad itu Parakletos atau Roh Kudus, begitu, Romo, menurut dalam bahasa Arab. Tetapi di sisi lain dikatakan bahwa Ahmad itu adalah Nabi Muhammad, begitu, Romo. Lalu yang sesungguhnya yang benar yang mana, begitu, Romo? Terima kasih. Oke. Baik. Oke, saya jawab langsung saja ya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran bahwa yang disalibkan bukan Isa. Nah, kalau yang menderita sengsara itu lalu siapa? Nah, tadi dalam penjelasan kan dikatakan Nabi Isa digantikan ya. Ya, kalau yang menderita itu Nabi Isa waktu disalibkan lalu diganti oleh bisa Yudas Iskariot, bisa Satan sendiri, bisa Simon Kirene. Ya, ada beberapa versi itu menurut tafsiran Al-Quran. Ya. Lalu yang kedua mengenai Ahmad itu merujuk pada Parakletos ataupun Roh Kudus. Nah, kalau dalam Islam itu Ahmad itu ya Nabi Muhammad begitu ya. Jadi yang diramalkan kedatangannya bukan Roh Kudus tetapi Nabi Muhammad. Padahal sebetulnya Ahmad itu juga bisa diartikan sebagai Parakletos Roh Kudus. Hanya memang tafsirannya lalu jadi beda-beda. Ada yang menafsirkan itu sebagai Nabi Muhammad. Padahal sebetulnya yang dimaksud bukan Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud adalah Parakletos Roh Kudus sendiri. Gitu ya. Nah, oke, lalu ini tergantung pada penafsiran masing-masing. Ya. Penafsiran dari para ahli untuk memahami hal itu. Dan penafsirannya bisa beda-beda. Oke? Begitu, susah. Oke, silahkan yang lain ada lagi dari Zoom. Tidak ada dari kelas. Dulu itu saya pernah ikut SMP. Nah, ikut SMP salah satu patung dan waktu itu sharing-sharing sama Omat bahas soal agama Islam dan lain-lain. Terus patung itu berkata bahwa sebenarnya Yesus itu kalau di Islam itu disalahkan sama Al-Quran karena kalau di Islam kan kayak Allah menurunkan Al-Quran di dunia dan di agama Katolik kan Allah Yesus itu sebagai sabda Allah yang menurut dunia gitu. Jadi terus tapi dijelaskan di sini bahwa sepertinya Yesus itu salah dan besar yang di dalam Islam. Bagaimana itu? Cuma penjelasannya lebih dalam lagi. Oke, baik. Ya. Nah, sebetulnya ini dalam perbandingan begini ini yang dijelaskan oleh Pating dalam SCP itu adalah penjelasan yang sudah benar. Jadi maksudnya demikian ya. Kalau kita membandingkan antara Islam dengan Katolik, Al-Quran dengan Injil, itu apa yang setara, gitu ya? Nah, apakah karena di dalam Al-Quran Nabi Isa itu sebagai Nabi, ya, bukan sebagai Allah ataupun Tuhan, ya? Nah, maka kalau kita membandingkan sebetulnya karena Yesus itu adalah sabda Allah, ya, sabda Allah yang diwahyukan, Allah mewahyukan diri kepada kita melalui sabdanya dan mengutus dalam Yesus, maka
perbandingannya dalam Al-Quran, Allah juga mewahyukan sabdanya dalam Al-Quran. Dalam Islam, Allah mewahyukan sabda dalam Al-Quran. Kalau dalam Katolik dan Kristen, Allah mewahyukan sabdanya dalam diri Yesus. Sehingga Yesus bisa dibandingkan, disamakan dengan Al-Quran dalam bahasa dalam agama Islam. Sama-sama sabda Allah yang diwahyukan kepada manusia. Jadi itu kesamaannya seperti itu, ya. Maka ya perbandingannya wahyu Allah dalam melalui sabdanya, kalau dalam Islam itu Al-Quran, kalau dalam Kristiani itu Yesus sendiri yang diwahyukan sebagai sabda Allah. Maka ya Yesus itu sama dengan Al-Quran dalam pemahaman seperti itu, gitu ya. Bukan dalam pemahaman siapakah Isa, begitu ya. Ya Isa memang Yesus, tetapi dalam Al-Quran kan karena Isa memang bukan dipandang sebagai Allah, hanyalah nabi, tapi juga tadi kan dikatakan Isa juga sebagai sabda, ya, sabda sebagai sang sabda. Nah, maka yang Isa sebagai sang sabda ini bisa dikatakan yang bisa diterima, dipahami oleh orang Kristiani kita bahwa memang Yesus, Nabi Isa adalah sang sabda, berarti dia adalah wahyu Allah melalui sabdanya, begitu ya. Itu maksudnya, ya. Baik, ada pertanyaan lain? Dari Zoom? Tidak ada? Baik, kalau kita cukup, saya mengingatkan teman-teman, ini sudah saatnya untuk memberikan evaluasi pembelajaran. Ya, mata kuliah yang Anda ambil, nah sekarang ini kristologi, kita masih punya waktu sebentar, 5 menit, 5 sampai 10 menit, bisa dimanfaatkan untuk mengisi evaluasi pembelajaran. Oke? Baik. Presensi, beres semuanya? Ada yang belum presensi? Beres. Oke. Baik. Halo Romo, saya mau ini nanya tapi luar dari pelajaran ini, Romo. Ya.